Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahaya korupsi di negeri ini. Pada 11 Oktober 2024, Prabowo meminta kepada ketua umum partai politik yang menugaskan menterinya di pemerintahan Prabowo untuk tidak mencari uang dari APBN. Tidak mencari uang dari APBN. Saya mendengar dari orang-orang dekat Prabowo, memang masalah integritas dan masalah korupsi akan menjadi sesuatu yang diseriusi oleh Prabowo. Masalahnya adalah bagaimana komitmen Prabowo itu ditindaklanjuti secara teknokratik. Isu kebocoran dana APBN itu adalah isu lama. Pada 23 November 1993, Begawan ekonomi yang juga ayahanda Prabowo Subianto, Sumitro Joyohadikusumo di Surabaya mengatakan tingkat kebocoran dana pembangunan di Indonesia masih relatif tinggi, 30%. Seperti dikutip Kompas 23 November 1993, sementara dana yang tidak bocor pun ternyata tidak efisien pemanfaatannya, masih rendah dan belum sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya. Masalah ini harus diatasi oleh pemerintah, apalagi karena dana pembangunan di masa depan akan makin sulit dan makin terbatas. Memang belum ada penelitian lebih lanjut berapa persen tingkat kebocoran dana pembangunan. APBN kita sekarang 3.225 triliun. Pendapatan negara sekitar 2.800 triliun. Ada defisit anggaran 522 triliun rupiah. Anggaran negara mepet cekak dengan program pembangunan yang begitu besar. Sehingga peringatan Prabowo itu lugas, terang benderang. Dana pembangunan itu sangat-sangat terbatas. Jika memang kebocoran dana masih ada, ya makin berat beban dari anggaran negara. Tapi kembali lagi persoalannya adalah bagaimana memastikan komitmen Prabowo agar menteri-menterinya tidak mencari uang dari APBN, itu butuh tindakan teknokratik. Tapi yang juga menarik adalah pola korupsi sekarang ini makin marak. Bukan hanya memanfaatkan APBN, tapi juga ada trading influence. Bagaimana penyelenggara negara itu mempengaruhi, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dan kemudian akan mendapatkan konsesi. Itu kerap terjadi. Kita lihat dalam hampir setiap pilkada akan muncul izin A, izin B, izin C. Itu adalah cara lain untuk mendapatkan uang bukan melalui APBN. Yang jadi masalah adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu terjadi di hampir di semua cabang kekuasaan. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Konflik kepentingan inilah sebetulnya akar muasal dari terjadinya korupsi. Atau juga state capture corruption. Ini yang harus diantisipasi Prabowo selain mencegah dan melarang menteri-menterinya cari uang di APBN. Banyak sekali potensi-potensi korupsi sumber daya alam yang tidak harus langsung bermuara ke APBN, tetapi kemudian itu akan sangat bisa terjadi kalau tidak ada upaya pencegahan. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sejarah kepemimpinan. Akan menjadi faktor penting. Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa mengandalkan tekanan dari masyarakat sipil, tetapi butuh kepemimpinan politik. Dan disitulah pada pundak Prabowo itulah kemudian ditumpukan agar korupsi ini bisa diberantas dengan dukungan koalisi yang besar hampir 82%. Prabowo bisa mengeksekusi rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Tetapi koalisi yang terlalu besar pun sebenarnya berbahaya karena power tends to corrupt. Pemerintahan itu membutuhkan kontrol. Jika kontrol kemudian melembek, potensi terjadinya korupsi itu juga tetap terjadi. Prabowo bisa belajar dari langkah Presiden Jokowi. Di awal pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2014, IPK-nya 34. Ya, skor IPK-nya 34 dan kemudian meningkat di tahun 2019 ke arah angka 40. OTT juga kemudian meningkat. Tapi kemudian Presiden Jokowi menyerah dalam tanda petik membiarkan revisi Undang-Undang KPK terjadi dan pada saat itu pula kemudian IPK Indonesia kemudian melorot dan kembali ke 34.
Sama ketika Jokowi mengawali pemerintahan dan diakhiri 34 ketika Jokowi mengakhiri pemerintahan. OTT kemudian juga merosot. Data ini tentunya perlu dipelajari oleh Prabowo secara longitudinal karena saya punya keyakinan bahwa Prabowo akan punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Yang mengkhawatirkan ketika korupsi tidak bisa diberantas dengan cepat, demokratik regresi akan kemudian terjadi. Kita akan terjebak pada democratic transition trap. Bukan hanya sekedar middle income trap, tapi democratic transition trap, tapi continuing corruption. Itu yang akan membahayakan dan itu akan bisa mengganggu program makan siang gratis dan program-program dari Prabowo. Di akhir saya akan mengutip satu buku dari penulis Eligio Ayala. Dia menulis gini, korupsi adalah perampasan keji karena ia merampok fakir miskin dan kaum melarat. Ia menghalangi anak cucu kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mencuri akses lanjut usia mendapatkan layanan kesehatan. Korupsi juga mengosongkan isi piring mereka yang kelaparan, namun tetap membayar pajak demi layanan sosial bagi mereka harapkan manfaatnya. Tulisan Eligio ini tentunya akan mengilhami Prabowo untuk betul-betul serius untuk memenangkan perang melawan korupsi.